يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisar yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita membuka buku Jisar kita halaman 253. Pada halaman ini insyaallah kita akan membahas tahsinul qiraah. Nah, mari kita baca kosakata. Firash, kasur. Bisat, karpet. Dzalul, mudah atau jinak. Libas, pakaian. Banin, anak-anak laki. Hafadah, cucu-cucu. Tahsinul qiraah. Awalan, iqra' min a'la ila asfal. Ja'ala al-arda firasha. Ja'ala lakumul arda firasha. جعل لكم الأرض بساطا جعل الأرض ذلولا جعل النهار نشورا وجعلنا النهار معاشا. جعل الأرض فراشا يعني Allah menjadikan bumi firash sebagai hamparan di mana manusia bisa istirahat dan tidur di atasnya. Kemudian ja'ala lakumul arda bisata, Allah menjadikan bumi bagi kalian sebagai karpet, yakni hamparan di mana kalian dapat berjalan dengan baik di atasnya. Kemudian ja'alal arda dzalula, yakni Allah menjadikan bumi jinak bagi kalian, tidak bergetar, tidak menggoncang, tetapi dia jinak, dia tenang, dia bersedia siap dirinya untuk digunakan sebagai tempat perjalanan oleh manusia. Itu disebut dengan dzalul. Allah menjadikan bumi ini dzalul, yakni jinak di hadapan manusia. Namun ketika manusia itu melakukan maksiat, maka bumi dapat bergoncang dengan izin Allah. Goncangan bumi itu disebut dengan gempa. Itulah ketika bumi sudah tidak lagi dzalul, dia akan menggoncangkan dirinya dengan izin Allah, dia akan menggempakan dirinya sehingga melemparkan manusia dan seluruh benda yang ada di atasnya. Alhamdulillah Allah jadikan bumi ini dzalul untuk kita, namun tidak boleh kita semena-mena di atasnya. Kita harus berhati-hati karena bumi kapanpun setiap detik siap menerima perintah Allah. Jika Allah perintahkan untuk bergoncang, maka dia akan bergoncang. Untuk membalik, maka dia akan membalik dan menelan seluruh yang ada di atasnya. Baik, selanjutnya ja'alan nahara nusyura. Menjadikan siang sebagai nusyur, hari kebangkitan. Manusia bangun dari tidur, kemudian beraktivitas di siang hari. Wa ja'alnan nahara ma'asha. Siang kami jadikan sebagai ma'ash, yaitu waktu kehidupan, waktu mencari rizki untuk kehidupan. Nah, selanjutnya. Ja'alal qamara nura, ja'alas samaa'a binaa'a, ja'alas syamsa siraja, ja'ala fis samaa'i buruja, wa ja'ala fiha siraja, wa qamaran munira. Ja'alal qamar nur. Allah menjadikan qamar atau bulan sebagai cahaya di malam hari. Ja'alas samaa'a binaa'a, Allah menjadikan langit sebagai atap. Binaa'a dibaca 2 harakat. Binaa'a. Selanjutnya ja'alas syamsa siraja, Allah menjadikan matahari sebagai sumber cahaya. Sebagai sumber cahaya disebut siraja. Kalau nur artinya cahaya, kalau siraj sumber cahaya. Ja'ala fis samaa'i buruja, Allah menjadikan di langit buruj, sesuatu yang tinggi. Buruj, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, artinya adalah bintang-bintang, planet-planet. Bintang-bintang dan planet-planet Allah ciptakan dengan bentuk yang besar, berat yang sangat berat.
tapi mereka semua berapung atau mengapung di lautan falak, di lautan langit yang luas yang Allah ciptakan. Jadi Allah jadikan langit yang begitu luas, di dalamnya Allah ciptakan buruj, bintang-bintang dan planet-planet. Kenapa disebut bintang dan planet itu buruj? Makna buruj adalah, kalau kita lihat, adalah sebuah menara yang besar, sebuah benda yang besar dan tinggi disebut buruj. Nah, saking besarnya planet-planet dan saking gagahnya, tingginya, agungnya penciptaan planet dan bintang-bintang itu, maka Allah menyebutnya buruja. Wa ja'ala fis sama'i buruja. Allah ciptakan menara-menara, yakni bintang-bintang yang besar, planet-planet yang besar di langit sana. Semua mengapung fi falaki yasbahun, berenang di falak, di langit. Subhanallah ta'ala. Kemudian wa ja'ala fiha siraja. Allah jadikan di langit ada penerang, yaitu asyams, Wa qamara munira. Allah jadikan juga di langit untuk bumi, yaitu qamar, bulan munir yang memberikan cahaya, penerangan. Nah, selanjutnya. Ja'ala al-laila sakana. Ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Ja'ala lakum min buyutikum sakana. Wa ja'alna naumakum subata. Ja'ala bainal bahraini hajiza. Ja'ala bainahuma barzakha. Ja'ala al-laila sakana, yakni telah menjadikan al-lail, malam, sakana, tempat yang sunyi, waktu yang sunyi. Kemudian ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Allah menjadikan bagi kalian malam untuk kalian tenang di saat itu. Ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah menjadikan rumah-rumah kalian tempat untuk kalian tenang, beristirahat di dalamnya. Sakan. Sakana ini tempat peristirahatan, atau bisa juga tempat ketenangan. Sakana dari kata sakinah. Litaskunu juga sama, agar kalian tenang, agar kalian tentram di dalamnya. Kemudian waja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan naum kalian atau tidur kalian subat. Subat dari kata sabtu. As-sabtu artinya waktu istirahat. Subat artinya waktu istirahat. Allah jadikan tidur, Allah ciptakan tidur untuk kalian sebagai sarana untuk beristirahat. Ja'ala bainal bahraini hajiza. Allah menjadikan di antara dua laut, laut tawar dan laut asin, ada pembatasnya. Subhanallah. Ja'ala bainahuma barzakha. Allah jadikan di antara keduanya barzakh. Barzakha yakni pembatas. Subhanallah, Maha Suci Allah Sang Pencipta. Semua kalimat yang ada di hadapan kita menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan bumi, Allah yang menjadikan bumi jinak, Allah yang menciptakan waktu siang, Allah yang menciptakan bulan, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan malam, Allah yang menjadikan malam sebagai tempat untuk peristirahatan, Allah yang menciptakan tidur, Allah yang menjadikan tidur juga sebagai sarana untuk beristirahat. Allah juga yang menciptakan laut, baik laut yang asin ataupun yang tawar. Semua yang kita saksikan di hadapan kita, waktu, tempat, benda, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, awalan iqra min a'la ila asfal. Kita masih membaca min a'la ila asfal. Ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna sirajan wahhaja wa ja'alna al-layla wan-nahara ayatain wa ja'alna ayatan nahari mubsirah wa ja'alna naumakum subata. Artinya ja'alna al-layla libasa. Libas sudah kita jelaskan di atas di kosakata. Libas adalah pakaian. Allah jadikan malam, kami jadikan malam sebagai libas, pakaian yang menyelimuti manusia sehingga manusia dapat istirahat dengan tenang. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sudah.
Wa ja'alna sirajan wahhaja. Allah ciptakan siraj, sumber cahaya. Wahhaj, cahaya yang begitu terang. Apa itu? Matahari. Yang terangnya menerangi seluruh muka bumi secara rata. Sangat terang, sangat jernih cahayanya, yaitu wahhaja. Kemudian waja'alna al-laila wan nahara ayatain. Dan kami jadikan al-lail wan nahar dua tanda kekuasaan Allah. Subhanallah, ada siang dan ada malam. Tidak mungkin manusia mampu membalikkan aktivitas di siang hari dirubah menjadi aktivitas di malam hari. Pergerakan kantor dan sekolah yang diadakan di siang hari, misalnya ingin dijadikan oleh manusia jamnya dari jam 7 malam sampai jam 4 subuh, tidak akan mungkin manusia mampu menjadikan seperti itu. Karena malam diciptakan untuk istirahat, siang untuk ma'ash, untuk kehidupan. Maka manusia tidak akan mampu memutarbalikkan aktivitas siangnya, dirubah total 100%, dipindahkan kepada malam. Begitu juga kegiatan malamnya, istirahatnya, dijadikan total sebagai pada waktu siangnya. Mustahil. Maka manusia mengaku lemah seharusnya bahwa malam adalah ciptaan Allah, siang juga adalah ciptaan Allah. Malam untuk dia dan siang juga untuk dia. Dan dua-duanya kebaikan untuk manusia. Itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Dan kami jadikan tanda siang itu mubsirah. Siang itu tandanya adalah mubsirah. Nampak dengan mata, terlihat terang. Siang itu terang. Wa ja'alna naumakum subata. Dan ini sudah dijelaskan artinya. Selanjutnya, ja'ala minha zawjaha, ja'ala min anfusikum azwaja, ja'alakum azwaja, ja'ala lakum min anfusikum azwaja, ja'ala lakum min azwajikum banin, ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Artinya, ja'ala minha zawjaha. Allah jadikan dari setiap jiwa manusia pasangan-pasangannya. yakni dari seorang laki-laki Allah ciptakan pasangannya, yakni perempuan. Ja'ala min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari diri kalian pasangan anak laki dan anak perempuan. Ja'alakum azwaja. Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada kanan, ada kiri, ada timur, ada barat, dan seluruhnya. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Artinya sama dengan yang di atas. Ja'ala lakum min azwajikum banin. Allah jadikan dari istri-istri kalian anak-anak laki. yakni keturunan, berupa keturunan laki Allah ciptakan dari istri-istri kalian. Dari rahim mereka yakni. Kemudian ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah jadikan, Allah ciptakan dari istri-istri kalian, dari rahim mereka. Banin, anak-anak laki, wa hafadah, dan cucu, keturunan. Subhanallah. Selanjutnya, ja'alakum khulafa'a, ja'alakum khalaifa, ja'alakum khalaifal ard, ja'alakum khalaifa fil ard, ja'alakum khalaifa fil ard min ba'dihim, yaj'alukum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ja'alakum khulafa. Khulafa jamak dari khalifah. Khalifah artinya adalah penerus atau pengganti atau yang mewakili. Khalifatullah fil ard. Manusia adalah khalifatullah. Manusia adalah kepanjangan tangan dari Allah Azza wa Jalla fil ard, dalam memakmurkan bumi dengan apa yang Allah kehendaki, dengan hukum Allah, dengan peraturan Allah, dengan cara yang Allah inginkan. Maka kita manusia sebenarnya adalah khalifah. Khalifatullah sebagai pelaksana dari semua perintah Allah di muka bumi ini. Adapun Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah. Khalifah Rasulullah, yakni penerus, kepanjangan tangan, pelaksana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Maka disebut khalifah. Khalifatu Rasulullah, penerus, kepanjangan tangan, pengganti daripada Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW disebut khalifah.
Atau dalam makna lain khalifah saat ini bisa dimaknai sebagai seorang pemimpin yang meneruskan kepemimpinan para nabi dan rasul, disebut khalifah. Tamam. Kemudian ja'alakum khalaifa. Khalaifa artinya juga adalah jamak dari khalifah. Ja'alakum khalaifal ard. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah untuk muka bumi ini. Ja'alakum khalaifa fil ard. Allah menjadikan bagi kalian atau menjadikan kalian para khalifah-khalifah di muka bumi. Ja'alakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Allah menjadikan kalian para khalifah-khalifah di muka bumi ini setelah Allah hancurkan kaum yang tidak beriman, kaum yang tidak mengindahkan perintah Allah, kaum yang tidak sanggup menjadi khalifatullah, menjadi kepanjangan tangan, menjadi pelaksana segala keinginan Allah di muka bumi ini dihancurkan oleh Allah. Kemudian Allah jadikan khalifah setelah mereka di muka bumi ini. Ja'alakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Kemudian yaj'alukum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Allah telah menjadikan kalian sebagai khulafa, khalifah-khalifah menggantikan kaum Nuh yang tidak mengindahkan perintah Allah, yang tidak sanggup mengemban amanah Allah, menjadi panjangan tangan, menjadi pelaksana dari seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka dihancurkan oleh Allah, kemudian diciptakan generasi baru, maka generasi itu disebut dengan khulafa min ba'di qaumi Nuh, itu khalifah-khalifah setelah kaum Nuh yang melanjutkan perintah Allah, melanjutkan apa yang Allah kehendaki di muka bumi. Nah, selanjutnya ثانيا ضع دائرة حول الكلمة التي تعرفها. Kita akan baca, kemudian dipersilakan untuk melingkari kalimat-kalimat yang difahami. Silakan menyimak, sambil menyimak kemudian melingkari. Boleh menyimak 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Jangan melingkari kecuali sambil menyimak. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'asirati ma'an thajjaja لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kita baca tasrif. Ja'ala yaj'alu ja'al. Ja'ala yaj'alu ja'al. Ja'ala fi'il madhi artinya sudah menjadikan, yaj'alu fi'il mudhari menjadikan, ja'al masdar kejadian. Kemudian khalafa yakhlufu khilafah. Khalafa yakhlufu khilafah. Khalafa yakhlufu khilafah. Khalafa fi'il madhi sudah menggantikan, yakhlufu fi'il mudhari menggantikan, khilafah masdar khilafah atau pengganti. Jadi khilafah adalah sebuah pengganti atau kepanjangan tangan atau penerus. Penerus apa? Penerus dari para nabi dan rasul yang mengemban amanah untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan yang Allah inginkan. Khilafah disebut khilafah harus mengikuti undang-undang Allah 100%, tata atur Allah 100%.
dari tata atur keuangan, halal haram makanan, tata cara ibadah dan keyakinan, muamalah, pernikahan, perceraian, dan seluruhnya. Apabila sudah mengikuti hukum dan undang-undang Allah termasuk pidananya, maka bisa dikatakan khilafah. Sebagai khilafah, panjangan tangan atau pelaksana penerus dari para nabi dan rasul, yang mana mereka adalah utusan para duta-duta Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Khilafah. Baik. Pelakunya atau pelaksananya disebut khalifah. Pimpinannya disebut khalifah. Secara umum, seluruh manusia harusnya adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, baik demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, menjadikan kita hambanya yang mengerti siapa diri kita dan mengakui Allah sebagai pencipta segalanya yang ada di hadapan kita, pada diri kita seluruhnya. Dari waktu, pagi, siang, malam, petang, semua ciptaan Allah, dan semua ditujukan khusus untuk kebaikan manusia. Dari benda langit, matahari, bulan, seluruhnya juga diciptakan untuk kebaikan manusia. Semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka kita setelah memahami itu, kita diminta oleh Allah untuk menjalankan pesan-pesan Allah di atas bumi yang sudah Allah ciptakan untuk kita ini. Semoga Allah mampukan kita menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam.